Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kehilangan kedua kakinya telah sangat membebani tubuhnya dan akan menunda segala bentuk pemulihan. Tabib istana takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Ye Sisui telah memberitahunya bahwa bahkan dengan dukungan ramuan terbaik di seluruh dunia, dia hanya bisa bertahan hidup selama 50 tahun lagi. Karena dia saat ini berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Dia paling banyak bisa hidup sampai 100 tahun. Ini terlalu pendek untuk seorang kaisar yang telah mencapai pangkat Feng Hao Doulo. Bagaimana bisa Sutiaran dalam suasana hati yang baik? Dalam keadaan seperti itu, lebih banyak tokoh mulai muncul di sisi Sutiaran. Mereka semua diam ketika mereka berdiri di dekatnya. Dapat dikatakan bahwa kota bercahaya baru saja mengalami kemunduran terbesar yang pernah ada. Bahkan itu lebih buruk daripada ledakan besar di gudang amunisi bawah tanah. Meskipun ledakan itu telah mempengaruhi setengah dari kota dan mengakibatkan korban sipil dan kerusakan, itu akhirnya merupakan kesalahan internal. Itu bukan karena kurangnya kekuatan pertahanan dari kota bercahaya. Kali ini istana telah langsung diserang. Musuh mereka entah bagaimana mampu menembus pertahanan mereka dan melukai kaisar secara langsung. Ini merupakan pukulan besar bagi para istri jiwa kekaisaran Ryu. Meskipun tubuh Sutiaran harus didukung sepenuhnya oleh kursi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia cukup tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan tubuhnya runtuh pada titik penting ini. Jika tidak, citra optimis yang baru saja dibangunnya akan hancur. Apakah Perdana Menteri ada di sini? Sutiaran bertanya dengan suara serak. Yang mulia, aku baru saja tiba. Perdana Menteri muncul dari belakang saat dia membungkuk di depan Sutiaran. Tampak jelas bahwa dia panik ketika memanggilnya. Sutiaran menatapnya dengan dingin sebelum berkata, apakah ini musuh yang kau maksudkan? Musuh yang bisa mengubah arah dengan kecepatan tinggi di lautan? Perdana Menteri mengungkapkan ekspresi pahit ketika dia menjawab, aku mengerti, ini adalah kesalahanku. Kau berdiri di samping untuk saat ini, perintah Sutiaran dengan dingin. Perdana Menteri tidak lagi berhak atas kursinya. Semua menteri bergegas. Itu bukan hanya momen penting untuk menyatakan kesetiaan kepada Sutiaran, tapi juga untuk memahami situasi kaisar. Jika Sutiaran benar-benar mati setelah serangan ini, mereka akan mulai memikirkan rencana masing-masing. Anggota keluarga kekaisaran adalah yang paling awal datang, meskipun para pangeran yang memperjuangkannya untuk tahta semua meninggal. Tidak mungkin bagi Sutiaran untuk menghabisi semua keturunan dan anggota keluarga mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh para senior dalam keluarga kekaisaran. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan membuat marah beberapa orang yang mengincar tahtanya dan memacu mereka untuk bertindak gegabah. Karena itu, penting untuk dicatat bahwa ada lebih dari satu orang yang hadir yang berharap Sutiaran mati. Apakah pangeran baik-baik saja? Sutiaran bertanya. Seorang anggota aula konsekrasi dengan cepat melangkah sebelum berkata, istana Pangeran Mahkota dilindungi oleh domain bintang abadi. Yang mulia, yakinlah bahwa semuanya baik-baik saja. Baiklah, Sutiaran mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pangeran dilindungi oleh alat jiwa? Domain bintang abadi dikenal sebagai alat jiwa pertahanan terkuat di seluruh kekaisaran Ryu. Itu seharusnya digunakan untuk perlindungan tempat tinggalnya. Namun, sejak Jusi pergi untuk berperang, Sutiaran telah menempatkan domain bintang abadi dengan pangeran untuk meyakinkannya bahwa pangeran akan aman bahkan ketika dia tidak ada. Meskipun peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 sebelumnya sangat kuat, kekuatannya tidak cukup untuk menembus pertahanan domain bintang abadi. Karenanya, pangeran secara alami aman dan sehat. Jelas bahwa Sutiaran sengaja mengajukan pertanyaan itu
di depan orang-orang tertentu hanya agar orang-orang itu bisa mendengar jawabannya dan mengabaikan pikiran-pikiran tertentu yang terbentuk di kepala mereka. Setelah mendengar bagaimana pangeran baik-baik saja, ada beberapa wajah yang tampak kecewa selama pangeran masih hidup. Bahkan jika Sutiaran mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Sutiaran tampaknya mengungkapkan senyum mengejek sebelum dia bertanya pada seorang pria tua di sampingnya. Penatua Kong, kapan Legionis Uchiwa ke Kaisar Ryu kembali? Pria ini yang dipanggil sebagai Penatua Kong adalah pria yang tinggi dan kekar. Jubahnya biasanya hanya dimiliki oleh keluarga kekaisaran meskipun dia bukan keluarga kekaisaran. Selama ini dia berdiri di sisi Sutiaran. Jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, dia akan melihat energi tak terbentuk yang dipancarkannya, yang membentuk penghalang bagi dirinya dan Sutiaran. Hampir seolah-olah dia adalah pelindungnya. Sesungguhnya Penatua Kong berdiri lebih dekat dengan Sutiaran daripada Ye Sisui, dan aura yang dipancarkannya tidak pucat secara signifikan dibandingkan dengan miliknya. Setelah mendengar kata-katanya, Sutiaran mengangguk dengan lembut sebelum memerintahkan, katakan kepada mereka, itu adalah perintahku bahwa mereka harus melacak musuh kita dengan segala cara. Apakah Penatua Ye kembali? Yang mulia, aku di sini. Dua orang berjalan sangat cepat menuju kaisar. Adalah ilegal untuk terbang di atas istana. Aturan ini masih berlaku untuk siapapun dari aula konsekrasi. Ye Yulin tidak dalam kondisi yang lebih baik daripada Sutiaran. Sementara Sutiaran terluka parah, Ye Yulin sangat frustasi. Selama ledakan besar sebelumnya, dia telah ditangkap oleh gelombang kejut saat dia berada di udara. Meskipun dia mencoba dengan cepat turun untuk menghindarinya, dia masih kehilangan dua alat jiwa pertahanan yang berharga dalam upayanya untuk menjaga dirinya tetap hidup. Badai energi di udara membuatnya tidak mungkin untuk melacak pergerakan musuh. Dia hanya bisa secara kasar melihat bentuk beberapa alat jiwa di dalam penghalang pertahanan terkait sebelum dia mendarat di tanah. Selain alat jiwa, dia tidak bisa mengatakan berapa jumlah orang di dalam penghalang. Penatua Ye, siapa orang-orang itu? Apakah Anda sudah tahu siapa mereka? Sutiaran secara mengejutkan tenang ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Kemarahan hanya akan membahayakan tubuhnya yang sudah terluka. Ye Yulin berbicara dengan suara berat. Musuh kita sangat kuat dan mereka mungkin berasal dari 3 kekaisaran lainnya. Jika aku tidak salah, mereka memiliki lebih dari 1 Legionis Uchiwa. Setelah Ye Yulin menyelesaikan kalimatnya, ruangan menjadi sunyi. Mereka memiliki lebih dari 1 Legionis Uchiwa. Apa artinya ini? Masih bisa dimengerti jika serangan ini dilakukan oleh 1 atau 2 orang dengan bantuan alat jiwa yang kuat. Lagi pula, pasti ada orang yang bisa menginap melewati alat pengintai udara Kekaisaran Ryu. Namun, pasti ada yang salah jika seluruh pasukan bisa menginap melewati alat jiwa pengintai. Selain itu, lebih dari 1 legion berhasil menginap masuk. Ye Yulin melanjutkan, yang mulia, aku sudah mengirim orang-orangku untuk menyelidiki masalah ini. Aku akan merekomendasikan agar kita menghentikan serangan kita sementara. Musuh kita mungkin telah mundur, tetapi mereka telah meninggalkan beberapa petunjuk. Sutiaran menatap Ye Yulin sebelum berkata, aku ingin kamu memberitahuku detailnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang musuh-musuh ini. Ye Yulin menyipitkan mata dan berkata, tanpa diragukan lagi, musuh-musuh ini pasti berasal dari 3 kekaisaran dari Brunei Dahulu. Aku bergegas ke sana dan melihat pelindung jiwa. Itu berarti orang-orang itu membangun formasi jiwa di luar kota bercahaya sebagai ukuran pertahanan. Formasi jiwa ini juga dibangun pada saat yang tepat. Tampaknya bertepatan dengan periode waktu bahwa alat jiwa pengintai udara kita dibom. Mengerikan kalau mereka sudah merencanakan dan menghitung semuanya. Ini juga berarti bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas pengeboman alat-alat jiwa kita. Sutiaran menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Bisakah seseorang memberitahuku bagaimana alat jiwa pengintai udara dibom? Jika musuh kita bertanggung jawab untuk itu, bagaimana mereka melakukannya tanpa pengetahuan siapapun? Seseorang berkata,
Menurut pengamatan dan penilaianku, alat jiwa pengintai udara kita kemungkinan besar akan hancur sendiri. Jika itu adalah pekerjaan musuh, kita akan segera menemukannya. Pada saat yang sama, kita akan menggunakan formasi jiwa kita untuk menghentikannya. Apapun itu, mereka tidak akan bisa menghancurkan semua alat jiwa pengintai kita. Rusak sendiri, Su Tianran melotot. Setelah itu, ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya dan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya sekali lagi. Orang itu tertawa pahit. Dari situasi saat ini, sepertinya itulah masalahnya jika tidak ada kemungkinan lain bahwa muatan peledak dipasang pada alat jiwa pengintai udara kita. Itulah satu-satunya cara mereka semua bisa dibom pada saat yang sama di bawah semacam kendali. Ini juga berarti bahwa kemungkinan musuh kita memiliki semacam kemampuan yang membantu mereka lolos dari deteksi alat jiwa kita, dan pada saat yang sama menyelinap untuk memasang alat peledak pada mereka. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Analisisnya mengejutkan. Jika musuh yang menyerang mampu secara misterius menyelinap melewati alat jiwa pengintai, apakah itu juga berarti bahwa mereka juga bisa menyelinap ke istana? Bukankah itu mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan jika begitu? Kali ini, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 hanya meledak setelah menerobos pertahanan mereka. Bagaimana jika musuh menempatkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 di istana? Itu tak terbayangkan. Ye Yulin mengangguk dan berkata, Penatua Sen benar. Aku merasa sangat aneh juga. Cahaya terdistorsi dalam formasi jiwa mereka mengingatkan kekuatan okular dan spiritualku. Aku masih tidak dapat mengatakan apa yang sedang terjadi. Kemudian kami bertiga maju pada saat yang bersamaan dan 7 hingga 8 musuh maju untuk berurusan dengan kami. Mereka sangat kuat. Aku percaya mereka harus setidaknya ada dulu jiwa. Namun kebanyakan dari mereka bukan seluruh jiwa, tetapi Master Roh. Jiwa bela diri mereka juga sangatlah kuat. Terutama sang pemimpin. Dia tampaknya mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang memancarkan energi dingin yang sangat kuat. Mereka berkoordinasi satu sama lain dengan sangat baik. Juga Ye Yulin menceritakan pertarungannya dengan Huo Yuhao dan yang lainnya. Setelah menceritakannya, sebagian besar pejabat senior dari Kekaisaran Ryu menganggapnya konyol. Dari situasi ini, aku percaya mereka pasti memiliki semacam alat jiwa tipe penyembunyian. Itu sebabnya mereka bisa dekat dengan kota bercahaya tanpa terdeteksi. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat mengisolasi kemampuan pendeteksian sebagian besar alat jiwa pengintai kita. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki alat jiwa yang sangat kuat. Aku percaya ada setidaknya 2000 peluru meriam jiwa stasioner menghujani informasi jiwa kita. Hanya 3 kekaisaran dari benua Doulo yang mampu menghasilkan sesuatu seperti itu. Mungkin ini kartu traf mereka di medan perang. Mereka tidak bisa menantang permaisuri Dewi Perang. Itu sebabnya mereka datang dengan strategi seperti ini. Mereka mengeksploitasi kekosongan kita di belakang dan menyerang kita. Namun, aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat. Mereka di selatan tetapi segera mendekat di kota bercahaya. Bahkan jika mereka semua adalah insinyur jiwa, itu tidak mungkin bahwa mereka semua telah dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 8. Su Tianran menundukkan alisnya dan juga berpikir keras. Ini benar-benar situasi yang tidak dapat difahami. Mereka semua bingung. Ini karena mereka belum mengetahui seperti apa musuh yang sebenarnya. Semakin banyak musuh yang tidak dikenal, semakin menakutkannya dia. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.